Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, hari ini kita ketemu lagi di kelas sistem produksi ya, di minggu ke-6 sekarang. Minggu ke-6, materi kita hari ini tentang Lean Manufacturing System lah ya, atau ini metode Lean lah ya, Lean Method lah. Lean Manufacturing Method. Ini merupakan salah satu metode yang biasa ada di industri-industri kita. Oke, untuk mempersingkat waktu, Bapak langsung mulai aja ya presentasinya. Oke. Satu layar aja ya. Lagi ngurusin sertifikat. Ini. Nah, kita coba lihat ya. Untuk filenya, apalagi ngurusin ini kenapa dia? Up. Hmm. Baik. Berisik nggak ruangan yang depan ya? Lihat ada ini ya, backgroundnya ya. Saya langsung. Nggak penting juga sih. Sambil kita opsi. Kalau cerita itu Oke, itu kelihatan ya saya Bapak ya. Saya begini screen untuk bisa. Oke. Mana dia tadi? Nope. Saya gedein aja sih. Untuk muka Bapak. Oke. Kita akan bahas tentang lean manufacturing, lebih khusus di sebuah industri ya. Industrinya karena kita di sini kemasan ya, packaging, industrial teknologi lah ya. Oke, sebelumnya udah pernah dengar belum lean itu apa? Udah pernah dengar dari dosen lain atau ada yang pernah baca? Belum pernah dibahas sekalipun tentang lean. Oke, kalau belum dibahas, kita bahas sekarang ya. Jadi lean itu apa sih? Lean manufacturing itu adalah sebuah metodologi produksi dengan tujuan mengeliminasi segala macam pemborosan atau waste ya, dengan tetap mendeliver nilai-nilai yang dibutuhkan atau yang diminta oleh customer
ya, khususnya pada customer deliver value-nya. Ya karena manufacturing itu mengubah raw material menjadi value product ya, value product ya. Nah, jadi ya kurang lebih itu ya. Jadi objektifnya kalau ini ya, lebih khusus kita di packaging proses ya, tapi secara umum di proses produksi apapun itu ya, mau packaging ya, mau otomotif kayak gitu ya, itu objektifnya dari lean manufacturing itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dari sebuah proses produksi, mau itu proses packaging atau apa, dengan cara mengurangi waste, terus juga menselaraskan kegiatan, streamlining task, dan juga meningkatkan kualitas produk ya, kurang lebih seperti itu. Jadi lean manufacturing itu menyediakan atau memberikan sebuah kerangka kerja dari sebuah proses produksi atau sebuah operasi apapun itu, di sini halnya packaging, agar menjadi lebih efisien, lebih efektif dari sisi biaya, sehingga pada akhirnya itu proses produksinya ya, baik itu packaging ataupun yang lainnya dari sebuah industri apapun itu, agar bisa lebih memberikan nilai tambah ya kepada customer, kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Kalau ada yang nggak jelas, Bapak kasih kesempatan buat bertanya ya di akhir slide atau di akhir paparan materi nanti. Oke, untuk prinsipnya sendiri dari lean manufacturing itu ada kurang lebih ada 5 ya, 5 prinsipal dasar dari lean manufacturing method, lean manufacturing system. Yang pertama, dia harus fokus kepada nilai apa yang diinginkan oleh pelanggan dari sebuah produknya. Apakah itu durabilitasnya, kenyamanannya, ataupun keberlanjutannya atau ketahanannya. Nah, itu yang harus paling penting. Jadi kalau lean itu benar-benar customer oriented ya, customer oriented. Tapi dia walaupun dia customer, dia jelas fokusnya kepada customer sehingga dia bisa merampingkan seluruh proses produksi yang ada di dalam pabriknya. Jadi dia harus, kalau sudah jelas nih, dia semuanya itu berdasarkan kepada nilai yang diinginkan oleh customer, sehingga dia bisa memetakan keseluruhan prosesnya, mulai dari handling materialnya sampai menjadi barang jadinya. Oke. Terus juga dia harus bisa mengidentifikasi pemborosan-pemborosan apa aja sih yang ada gitu ya, dan juga ketidakefisienan yang potensial terjadi. Nah, itu namanya adalah value stream-nya ya, value stream-nya. Value stream-nya itu harus jelas. Jadi kalau bisa setiap aliran proses itu mempunyai nilai tambah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, alurnya itu harus lancar atau smooth, tidak ada gangguan, baik itu dari produksi, mulai dari material diterima sampai produknya itu menjadi final product. Ya. Dia harus diminimalkan segala macam keterlambatan dan juga bottleneck atau hambatan-hambatan ya. Hambatan-hambatan. Ya, contoh, kenapa namanya bottleneck? Karena memang seperti leher botol ya. Di ujungnya itu menyempit sehingga kalau arusnya besar itu pasti akan membuat macet ya. Lebih kayak gitu, membuat macet, terhambat, yang udah pasti akan mempengaruhi dari uh, kualitas produksinya ya. Nah, tadi kan untuk prinsipnya itu dia customer oriented ya. Oleh karena itu juga dia untuk memulai suatu proses produksinya
dia itu menggunakan pull system. Jadi produksinya dari sebuah produk itu berdasarkan permintaan aktual dari customer, bukan merupakan sebuah forecasting atau pramalan atau perakiraan. Untuk apa? Supaya bisa meminimalisir segala macam potensi overproduksi maupun over inventory atau inventory-nya excess atau berlebih ya. Nah, karena kalau dia overproduksi pasti jatuhnya jadi rugi, nggak efisien. Kenapa? Karena ada barang yang tidak terjual sehingga dia akhirnya akan menumpuk di inventory. Nah, kalau udah numpuk di inventory itu udah pasti kualitas barangnya dari hari ke hari akan semakin turun. Untuk mempertahankan kualitas barangnya itu butuh cost lagi untuk merawatnya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Belum lagi ada biaya penyimpanannya, nah handling materialnya. Itu semua akan menurunkan efisiensinya. Itu bisa kita anggap sebagai waste-nya. Nanti waste-nya di slide selanjutnya ya. Nah, jadi intinya untuk lean manufacturing itu dia suatu metode menuju ke hal yang diharapkan lah ya atau sempurna. Jadi dia terus improve, continuous improvement di semua proses operasi dengan cara mengeliminasi inefisiensinya dengan cara tadi ya, semua dipetakan terus, dievaluasi lagi, dan juga meningkatkan performance secara overall-nya. Ya, jadi untuk meningkatkan suatu sistem itu nggak harus setiap lininya bagus ya, tapi bisa dicari misalkan si customer nih lebih concern ke arah mana. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sehingga kita bisa memfokuskan di satu hal, itu namanya strategi lah ya. Itu terus di continuous improvement. Itu yang biasa dikenal dengan istilah Kaizen lah ya. Nah, jadi tadi ya, untuk lean manufacturing, itu intinya untuk meminimalisir waste, ya, minimalisir waste, dan juga terus improve dari semua sisi prosesnya. Sampai di sini ada mau tanya? Cukup jelas kah? Pemin. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, waste-nya itu apa aja sih Pak? Waste-nya itu tadi ada over produksi, udah disinggung dikit ya. Dan juga inventory, ya. Jadi untuk lean manufacturing system, itu kalau bisa inventory-nya itu dibikin sekecil mungkin, kalau bisa ditiadakan. Agar apa? Agar harapannya semua prosesnya itu, kalau semua prosesnya sudah optimal, tidak ada lagi overproduksi, semua penjadwalannya berdasarkan permintaan dari customer, itu dia akan sangat efisiensinya bisa mendekati 100%, sehingga tidak ada lagi waste dari sisi inventory maupun over produksi. Nah, kalau udah jelas semuanya, proses di masing-masing workstation-nya itu sudah sangat optimal. Nah, jadi udah nggak ada lagi waktu idle atau waktu menganggur antara satu tahapan produksi ke tahapan yang lainnya. Misalkan dari tahapan ini material dengan ini ya, antar material aja gitu ya, dari satu workstation. Itu kalau misalkan transport materialnya itu terhambat, itu nanti akan menyebabkan si mesinnya yang ada di workstation tersebut akan menganggur. Mesin yang nganggur, SDM-nya juga menganggur. Karena apa? Ya tadi, ada waktu tunggu antara si ini ya, waktu tunggu antara si material, perpindahan material dari gudang ke workstation. Itu tadi ya, waiting time, terus juga transportation, terus juga motion-nya ya, kalau misalkan dia layout-nya itu dia nggak efektif ya, terlalu jauh misalkan ya,
terlalu jauh antara letak inventory atau gudangnya dengan workstation-nya. Ya, itu pasti akan menyebabkan unnecessary atau unneeded motion-nya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya terlalu jauh, itu pasti akan makan waktu dan juga nanti ada risiko-risiko terjadinya hambatan-hambatan dari sisi transportasinya. Nah, selain itu juga, selain dari materialnya, dari jaraknya, waktu tunggu mesinnya, nah ini juga untuk waste-nya bisa juga dari sisi over processing, ya. Yang misalnya itu harusnya bisa dilas sekali, tapi karena dia over processing, itu dilasnya bisa 2 kali, 3 kali. Kenapa? Sebabnya bisa karena defect, bisa juga karena salah desain prosesnya, salah memberikan desain dari sisi technical drawing-nya, technical prosesnya, itu semua akan menyebabkan over processing. Bisa juga terlalu banyak inspeksinya, terlalu banyak dicek ya. Misalkan di setiap workstation dicek, itu pasti juga akan menimbulkan waiting time atau idle time di tahapan selanjutnya, ya. Nah, kalau defect udah pasti ya. Defect itu waste yang sering dibahas dosen-dosen TCK ya. Ya kalau defect itu udah pasti dia akan menyebabkan final produknya tadi yang udah diinspeksi, kalau dia ternyata defect, itu 2 kemungkinannya. Satu bisa dibuang atau dianggap jadi produk gagal ya, failure product, dibuang atau bisa diselamatkan. Berarti diproses ulang. Nah, itu jadi over processing ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Masih cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya. Oke, untuk toolsnya itu sendiri apa aja sih, Lean itu? Mungkin kalian udah pernah dengar beberapa tools yang terpampang di sini ya. Nah, Lean itu jadi merupakan suatu metode. Metode itu pasti ada toolsnya. Oke, jadi toolsnya itu apa? Bisa ada 5S ya. Lean Lean tools itu yang pertama adalah 5S. 5S itu apa? Ya kalau 5S ya udah pernah dengar belum? Kalau Indonesia 5R lah ya. Rapih, resik, ringkes, yang gitu-gitu ya. Nah, kalau di Inggrisnya 5S juga. Itu ada sort, set in order, shine, standardize, dan juga sustain. Ya. Atau kalau misalkan bahasa Jepangnya, tempat dia berasal, itu adalah Seiketsu, Setsuke, yang gitu-gitu ya. Apa nggak hafal lah. Wah, gitu, itu bisa dibuka lagi di bukunya ya. Coba di slide ini istilahnya yang bahasa Inggris. Nah, jadi toolsnya itu untuk lean manufacturing yang paling simpel itu adalah 5S. Kenapa? Karena 5S itu tidak membutuhkan banyak biaya. Ya, dia cukup mengubah kebiasaan. Kurang lebih seperti itu. Dia mengubah budaya. Ya. Jadi 5S itu pendekatannya secara sistemik. Untuk apa? Untuk mengatur atau menyusun dan juga merawat suatu tempat kerja agar bisa lebih bersih, lebih efisien, dan lebih aman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, 5 langkahnya itu apa? 5S. Tadi sort berarti remove atau dihilangkan lah segala macam benda-benda yang tidak dibutuhkan dalam workstation-nya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau bisa tuh barang-barangnya tuh benar-benar disusun, ya, benar-benar dipilah ya, dipilah. Jadi kalau bisa barang yang ada di meja itu adalah barang-barang yang memang bakalan dipakai untuk suatu proses produksinya. Yang kedua, diatur dengan teratur lah kurang begitu atau di set in order ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bisa tempat
barang-barang yang mau kita pakai. Nah, kalau tadi barang yang udah kita pilih, barang apa aja yang akan kita pakai. Nah, barang-barang tersebut juga harus diletakkan sesuai dengan tempat-tempatnya. Nah, misalkan kan orang tuh beda-beda ya. SDM tuh pasti beda-beda. Setiap manusia tuh pasti beda-beda. Ada yang ideal, ada yang enggak ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau yang kidal ya berarti tools-tools yang membutuhkan power segala macam yang dia nyamannya memang menggunakan tangan tersebut atau bagian tubuh tersebut itu benar-benar dideketin ke bagian tubuhnya. Jadi misalkan di workstation tersebut banyak apa menggunakan palu ataupun menggunakan martil dan obeng ya. Itu kalau dia kidal ya berarti diletakkannya yang dekat sama tangan kiri dia ya kurang lebih kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya dia lebih efektif lagi. Karena kalau misalkan dia ditaruh di sebelah kanan, itu akan ada waste dari sisi motionnya. Dia jadi ngambilnya harus ke sebelah sini dulu, baru dia mulai kerja. Itu ada ini ya, ada uh, ya waste ya, istilahnya apa sih kalau waste itu? Ada pemborosan ya, ada pemborosan gerakan. Sehingga itu akan tidak efisien dari sisi pergerakan yang akan berimbas pada sisi waktunya ya kurang lebih. Dan juga nanti akan ada risiko accident-nya. Nah, karena dia ngambilnya menyilang seperti ini, ya, misalkan seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah dibuat tempat kerjanya itu bersih atau shine, ya. Jadi dibuat semuanya itu bersih, biar apa? Biar lebih satu ya kalau dari sisi misalkan kita packaging, ya pasti kalau tempatnya udah bersih, ya, tempatnya udah bersih, itu akan terhindar dari risiko-risiko biologis, ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau misalkan di manufacturing secara umum, kalau tempatnya bersih, itu pasti akan membuat kita semakin semangat, suasananya pasti akan berbeda lah dibandingin kalau tempatnya itu kotor, nggak terurus gitu ya. Nah, kan kamar bersih sama kamar nggak bersih kan juga pasti akan membuat kita malas belajar atau enggak ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya, ada berapa tuh? Sort, set and order, shine. Yang keempat ya, yang keempat standardize, yaitu di standarisasi setiap prosesnya. Agar apa? Agar hasilnya konsisten. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau konsisten itu pasti akan membawa dampak turunnya defect ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan juga lebih reliable jadinya ya, lebih bisa diandalkan setiap prosesnya kalau dia sudah terstandar. Nah, selanjutnya di sustain, dipertahankan. Dipertahankan semua hal yang sudah kita lakukan tadi itu dipertahankan. Ini adalah hal yang paling sulit ya. Nah, sama aja kayak kita sehari-hari untuk istiqomah itu adalah hal yang paling sulit. Makanya istiqomah pahalanya paling besar ya, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sehingga kalau dia udah sustain, itu pasti peningkatan tuh akan berasa. Ya, kalau misalkan kita dimonitor secara berkala, itu pasti akan berasa ya. Efeknya tuh akan berasa. Itu adalah metode yang pertama, 5S metodologi. Nah, 5S ini bisa menjadi eh, metode yang dipakai kalau kita mau menganalisis suatu proses ke suatu sistem menggunakan metode Lean. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah just in time. Just in time pernah dengar? Pernah, Pak. Pernah ya? Ya, pasti udah pernah dengar ya. Kalau just in time ini istilah yang sering disebut-sebut lah ya di sistem industri. Jadi just in time itu merupakan suatu strategi produksi ya yang menyelaraskan antara pemesanan material dengan kebutuhan produksi yang dibutuhkan ya kurang lebih itu ya. Sehingga apa? Akan meminimalisir waste dari sisi inventory dan juga biaya penyimpanan. Nah, dengan kita memesan material atau mendapatkan material saat dibutuhkan, saat jadwalnya, ya, itu pasti waste dari sisi uh, ini ya, dari sisi inventory, dari sisi tadi ya, yang disebutkan itu pasti akan berkurang sehingga akan meningkatkan alur kasnya, ya, alur kas masuknya, ya, alur kas masuk dan keluarnya. Nah, di sini itu tadi makanya selaras dengan tools kita ya yang sebelumnya tuh
Eh, Pull ya, pull system ya, prinsipnya pull. Nah, pull itu biasanya just in time toolsnya ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu ini ya, strategi untuk menyelesaikan masalah yang udah dianalisa tadi. Nah, selanjutnya strateginya yang bisa ditingkatkan, yang bisa dipakai untuk toolsnya untuk lean manufacturing adalah Kaizen. Kaizen sudah pasti udah diajarin ya, baik itu dari Bu Novi atau Fazul atau dari Pak Saiful. Ya, Kaizen itu continuous improvement. Ya, jadi kalau kita udah bisa menganalisis semua akar permasalahannya, nah di sini tadi ya kita tuh biasanya memulai perbaikannya tuh dari hal yang paling kecil atau hal yang paling mendasar. Kenapa? Karena harganya satu murah. Yang kedua, itu efeknya tuh kalau dilaksanakan secara terus-menerus itu pasti akan berasa. Ya. Nah, ini Kaizen ini prinsipnya, tools Kaizen itu perubahan tuh nggak harus dari hal yang besar. Bisa aja dari hal-hal yang kecil yang mana yang bisa kita tingkatkan untuk meningkatkan proses produksi. Nah, ini selalu dievaluasi. Dengan apa? Bisa dengan wawancara atau feedback dari pegawai maupun dengan kolaborasi pihak ketiga atau kolaborasi dengan pegawai itu sendiri. Sehingga ini akan membuat semangat lah ya, atau akan mengencourage sebuah budaya di mana kita itu ya kalau yang namanya manusia itu terus belajar ya, dan juga terus mengoptimasi segala macam hal yang kita lakukan sehingga akan membawa kita ke arah yang lebih baik lah ya. Dalam hal ini operasi yang lebih efisien dan operasi yang lebih efektif. Nah, cara selanjutnya itu bisa dimitigasi dengan Kanban. Kanban itu apa? Visual System untuk mengendalikan arus dari material maupun arus dari kegiatan produksi kita di lini produksi. Nah, contoh Kanban, sering kasih ini ya gambar ya. Kanban udah pernah dengar belum Kanban? Bukan lakban ya. Kanban. Kanban tuh biasanya bentuknya sebuah kartu-kartu gitu ya. Bukan kartu game ya, bukan ya. Images. Nah ya, di sini ya. Contoh yang real aja gambarnya ya. Oke. Lama juga ya loading gambarnya. Itu kecil lagi. Kecil benar ya. Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Nah, ini Kanban itu bisa di berbagai lini lah ya. Contoh ini kalau yang digambar ini pasti ini ada di tempat manajemennya ya, atau di tempat manajemen. Nah, ini Kanban itu ada berbagai macam bentuk ya. Nah, intinya Kanban itu dia menggunakan sebuah kartu. Nah, di dalam di kartunya itu bisa diberikan detailnya tentang hal apa ini. Oh, seperti yang digambar. Misalkan kayak gini, kalau dia di sisi manajemen, lebih kayak notes ya. Nah, ini bahasa Jepang sih emang. Karena kebanyakan teori-teorinya kan dari sana ya, asalnya ya. Teori-teori produksi itu asal muasalnya tuh dari Jepang sana ya. Karena awalnya dari Toyota. Oke, di sini untuk yang digambar itu misalkan goals-nya tuh apa? Dia tulis nih goals-nya. Nah, ini biasanya dibuatkan periodenya. Periodenya misalkan di sini yang di kanan bawah ini harus selesai di spring 2013, misalkan kayak gitu. Nah, kalau goals-nya ini misalkan ekspektasinya untuk berapa? Untuk per 5 tahunan atau per berapa tahunan kayak gitu ya. Nah, itu dia tulis tuh. Nah, jadi semua orang tuh tahu lah, tahu visinya kemana, terus proyeknya apa, productionnya seperti apa.
terus mau dilaksanakannya seperti apa ya, di deploy-nya kayak gimana, yang udah selesai itu apa aja nanti dipindahin kartu-kartunya. Lebih kayak gitu. Nah, kalau di sebuah ini produksi, Kanban itu biasanya bentuknya itu kartunya ditaruh di dalam mesin. Ya, contoh misalkan ini ya. Oke, susah bener mau gedein gambar review image. Nah, apa di blok? Kenapa Bapak di blok? Seminggu itu berarti Mana dia gambarnya? Dibuka malah hilang semuanya. Nah, ini bisa juga nih kayak gini ya. Ini setiap kartunya ini mewakili mesinnya. Kalau lebih kayak gitu sebuah tuh layout produksinya. Siapa mau mungkin? Oke, lanjut ya. Terus ini yang mau tanyain, ada yang baru dengar kan, Ban? Baru dengar sih Pak, kalau saya Kanban itu. Oh, baru dengar. Serius ya. Ini di buku banyak sih ya, Kanbannya. Maksudnya, ntar kalau kalian main ke lini produksi, tuh pasti udah ada tuh. Misalkan kalau di Kanban tuh ya, contoh Kanban card lah ya. Kalau belum pernah dengar, coba kasih yang ini ya. Isinya tuh biasanya apa aja sih, Bapak pengen ngasih lihat ya. Udah, lemotnya ya. Internet PNG. Iya. Misalkan kalau ini di gudang ya. YouTube ya. Bagus juga nih. Lamaan bukannya di kita tuh internetnya tuh kurang. Nah, ini misalkan ini ya. Ini misalkan kalau ini biasanya nempel di gudang ya. Misalkan ini kode itemnya tuh apa, supplier dari siapa, orangnya yang mana. Kalau pengen lihat yang mesin sih ya. Yang mesin tuh menarik deh, Kanban. Nah ya, sini ya. Ini kalau udah nyampe di lini produksi ya. Oke. Kenapa bisa tahu dia nyampe lini produksi? Karena di sini ada asalnya. Ini jumlah yang tersedia, replenishment quantity-nya tuh ada berapa? Berarti ya ada berapa barang sisa di gudang? Ya, aku ngambil kayak gitu. Oke, 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 oke. Kanban board, Kanban card. Ini ya, Kanban card machine.
Nah ya, contohnya mana mau ya? Nah ini contoh misalkan kayak gini nih kan bahan boardnya. Nah ini di lini produksi lini 5, lini 4, lini 3, lini 1. Nah ini nanti dia setiap mesin tuh nanti biasanya ada kartunya 3 warna gitu ya. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Nah kalau misalkan dia taruh nih, misalkan satu slot ini menandakan satu mesin ya. Nah ini biasanya berurutan mesinnya nih. Atau kalaupun nggak berurutan nanti dia ada nomor yang jelas. Ini menandakan mesin ini dengan status-statusnya saat itu ya. Kan dia udah dirawat pada awalnya gitu ya. Atau pada saat perawatan terakhir statusnya itu apa? Apakah hijau berarti dia barangnya sedang dalam status yang baik, berarti dia beroperasi sesuai apa yang diinginkan. Atau kuning berarti dia mungkin turun performance-nya atau sudah ada indikasi akan rusak. Atau merah, berarti kalau merah itu dia sudah rusak. Nah ini yang suka ngeliat Kanban, yang ngelaporin itu adalah operatornya, yang manage itu adalah mulai dari foreman nanti dilaporin sampai ke bagian yang paling tinggi. Nah ini makanya kalau Kanban ini biasanya kartunya warna-warni ya. Warna-warni itu bukannya lucu-lucuan, tapi emang benar ini setiap warna itu disepakati maksudnya. Nah, itu nanti ada nomenklaturnya tuh biasanya. Nah, cuma yang ada warna yang sudah disepakati secara global, ada yang memang disepakati secara internal. Nah, kalau disepakati secara global tuh tadi, misalkan merah, kuning, dan hijau. Contoh, misalkan kayak gitu ya. Oke. Atau bisa juga dari sebuah proses pakai Kanban kalau pakai gitu. Nah, itu Kanban zaman dulu tuh pakai kartu-kartu. Nah, kalau sekarang Kanbannya itu udah pakai layar TV, udah monitor nih. Atau layar digital, nggak harus TV. Nah, jadi dengan Lean Manufacturing Method itu dia mempunyai keuntungan kalau diterapkan dengan baik, ya, diterapkan dengan baik, itu dia akan mereduksi waste, meningkatkan flow, ya, atau memperbaiki flow dari produksinya, akan menghemat biaya, terus juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan, dan sudah pasti akan meningkatkan kualitas produk. Gimana caranya dia bisa mengurangi waste? Yaitu dia karena tadi di sistemnya pool, ya sistemnya pool system, terus semuanya di maintain dengan Kanban tadi ya, dengan Kanban metode ya atau Kanban tools. Siapa nih? Sabung. Ya, semuanya itu dirampingkan, dibikin efisien sehingga waste-nya itu akan berkurang. Nah, kalau flow-nya gimana? Ya karena prosesnya itu udah benar-benar di-organize, waste dari sisi movement-nya dikurangi, atau waste dari sisi idle time-nya dikurangi, idle time dari si mesin, baik itu karena kondisi mesinnya yang rusak ataupun karena transport dan segala macamnya, ataupun karena bottleneck, ya sehingga downtime-nya tuh akan makin sedikit kalau bisa dihilang, sehingga flow dari produksinya itu akan lebih smooth, ya kalau kayak gitu. Nah, cost saving udah pasti kalau waste-nya itu semuanya dikurangi, pasti cost-nya itu akan lebih lebih efisien, lebih sedikit sehingga bisa ada penghematan biaya. Kualitas barangnya juga udah pasti akan lebih bagus ya, defect-nya akan menurun karena tadi semuanya diawasi mulai dari budayanya, 5S-nya ya, dari budaya-budaya yang hal yang kecil, terus dari sistem manajemennya udah dibikin full system just in time, terus juga dievaluasi dengan Kaizen, ya, dievaluasi dengan Kaizen, di improve hal mana yang paling memungkinkan untuk
improve ya dari hal-hal kecil. Nah, terus juga di-maintain dengan Kanban, kurang lebih kayak gitu. Itu pasti akan meningkatkan kualitas baik itu dari sisi proses maupun dari sisi final produknya ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Sip. Ini ada contoh untuk lean dari hal yang paling kecil itu adalah mereduce atau mengurangi gerakan, ya mengurangi pemborosan dari sisi gerakan. Dengan cara apa? Dengan cara dia melayout gudangnya itu dari barang yang paling sering keluar masuk itu dideketin dengan pintu keluar ya, atau dengan lini produksinya. Supaya supaya apa? Supaya sedikit pergerakannya ya untuk barang yang sering keluar masuk atau jenis barang yang sering keluar masuk di gudang, sehingga nggak ada lagi itu uh, transport atau jarak tempuh yang tidak perlu ataupun pencarian barang yang terlalu lama, karena kita udah jelas ya dia itu di rak sekian, di tingkat sekian, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sehingga ini akan meningkatkan efisiensi dari proses produksinya. Ini contoh ya, contoh-contoh. Nah, contoh yang kedua itu adalah mengimplementasi just in time. Ya, jadi strateginya itu dari sisi manajemen ya, itu untuk tadi menghilangkan biaya excess inventory dan juga overproduction, yaitu kita bisa menggunakan strategi just in time. Nah, dengan memesan material ketika dibutuhkan dan juga ketika ada permintaan ya, itu suatu perusahaan tuh bisa mengeliminasi storage yang berlebih dan juga meminimalisir jumlah barang yang tidak digunakan. Karena tadi apa? Ada biaya maintainnya, ada biaya sewanya, ya. Belum lagi kualitas barangnya turun, ada resiko barang yang disimpan itu rusak sehingga akan terbuang. Nah, itu jadi ruginya double-double lah, atau bertingkat-tingkat lah, berlapis-lapis. Oke, kurang lebih itu materi kita untuk minggu ini. Ada yang mau ditanyakan? Materinya Bapak share dulu kali ya, biar sama-sama kita ungkapkan nih. Mana kelas kalian? Oke, ada yang mau tanya? Ini tugasnya. Oke, teman kita hari ini ada tugasnya. Oke, di sini kelompoknya ada berapa kelompok? Ada 5 apa Ada. ada 5 apa 6? Ada 6, Pak. 6 ya. Oke, sini ada 6 soal. Ada 6 soal yang harus kalian analisis. Analisis seperti apa? Ya kurang lebih simpel aja ya, kayak yang di bawah sini, biar Bapak tahu kalian udah ngerti atau belum tentang lean manufacturing ini. Ya, di sini ada contoh kasus, misalkan ini ya, contoh ini sebagai contoh ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalkan ada bahan kemasan yang berlebihan di pabrik yang memproduksi barang rumah tangga. Nah, di sini produksian barang rumah tangga menggunakan
beberapa lapis plastik dan karton untuk mengemas produk pembersihnya. Nah, jadi itu misalkan ada produk pembersih, udah dikartonin, di dalamnya masih diplastik-plastikin. Nah, itu biasanya tuh ini ya, vacuum cleaner ya. Vacuum cleaner tuh kayak gitu tuh. Udah pakai karton, di dalamnya si vakumnya juga diplastikin lagi. Nah, ini akan mengakibatkan bahan kemasan yang berlebihan, sehingga akan meningkatkan biaya material dan juga dampak lingkungan yang buruk. Nah, pelanggan sering mengeluh tentang jumlah kemasan yang tidak perlu. Gitu kan. Tim produksi juga sering mengalami keterlambatan karena penanganan dan pengelolaan bahan kemasan tambahan tersebut atau plastik-plastik yang berlapis-lapis tadi. Nah, jawaban yang diharapkan itu misalkan ada identifikasi limbah, pemrosesan. Dari sisi pemrosesan itu berlebihan, terlalu banyak lapisan kemasan yang tidak menambah nilai bagi pelanggan. Ini contoh simpelnya aja ya. Nah, terus persediaan berlebih bahan tambahan yang diperlukan untuk pengemasan juga pasti akan waste ya, itu waste-nya dari sisi material, dari sisi proses, itu waste-nya itu apa? Silakan dianalisa dengan kelompoknya. Terus dari motion, ya, di sini juga ada waktu dan upaya ekstra yang dihabiskan untuk mengelola dan menerapkan lapisan kemasan yang tidak perlu. Nah, alat dan teknik yang diusulkan dari Lin tadi ada value stream mapping-nya, itu analisis seluruh proses pengemasan untuk sehingga langkah-langkah yang tidak perlu lapisan kemasan saya dapat dihilangkan. Ya, jadi lapisan tadi itu ya itu nggak usah ada. Kalau misalkan produknya nggak ada, itu kan alurnya tuh jadi akan lebih ini ya, akan lebih smooth karena nggak ada lagi resiko-resiko keterlambatan dari tadi material-material plastik yang untuk membungkus produk-produknya. Nah, kalau dia udah langsung taruh aja, itu pasti akan membuat aliran atau value stream mapping-nya menjadi lebih uh, smooth ya. Atau kalau Kaizen, nah di sini harus dicari metode baru, pengembangan alternatif yang lebih efisien, apa tanpa mengorbankan dari keamanan produk. Karena tadi kan plastik-plastik tadi pasti untuk membuat produknya menjadi lebih aman ya, kalau lebih kayak gitu. Nah, terus juga harus distandarkan pekerjaannya, harus dibuat prosedur pengemasan standar yang berfokus pada penggunaan bahan minimal sambil menjaga perlindungan produknya. Nah, yang keempat, dari sisi just in time, dikurangi kelebihan persediaan bahan kemasan dengan hanya memesan jumlah yang tepat yang dibutuhkan untuk produksi. Dan dampak perubahan yang diusulkan dari perubahan-perubahan yang kalian tadi usulkan tadi, itu pasti akan ada pengurangan biaya dari pembelian material, ya. Terus juga peningkatan kepuasan pelanggan karena tidak ada bottleneck, nggak ada delay lagi karena menunggu kemasan-kemasan yang lebih tadi untuk dipasangkan ke setiap komponen itu setiap mesinnya, sehingga flow-nya itu akan lebih smooth. Nah, terus juga dari manfaat lingkungan itu pasti akan bermanfaat baik karena semakin sedikit plastik yang digunakan, dia akan semakin ramah lingkungan. Nah, kalau efisiensinya udah pasti ya. Kalau dia pengelolaan bahan kemasannya itu makin dikit, ya udah pasti waktunya juga akan lebih efisien. Risiko-risiko keterlambatan, risiko-risiko kegagalan dari baik itu dari sisi proses maupun produk akan lebih berkurang. Ya, kurang lebih gitu ya. Nah, ini ada 6 contoh kasus seperti ini. Ya, jadi sini ada skenario-nya, ada challenge-nya buat kalian, silahkan dikerjakan. Nah, di sini ada 6 kasus, dari kasus 1 sampai kasus 6. Seperti biasa, setiap kelompok tidak boleh kasusnya sama. Ya, jadi kalau kelompok 1 kasus 6, kelompok 2 nggak boleh lagi kasus 6, misalkan kayak gitu ya. Nah, itu silahkan dibagi secara adat lah ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak berarti pengerjaannya itu tuh dalam bentuk Word gitu ya Pak ya? Ya, buat laporan aja ya. Baik Pak. Oke. Nanti akan Bapak nilai berdasarkan rubrik yang udah Bapak buat lah ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi selain Tes Laundry tadi? Bapak izin tanya Pengumpulan itu yang atau apa? perbaikan alat itu kedengeran nggak? Kedengeran. Sesuai tantangan untuk mahasiswa itu cuman yang sesuai yang ada di tantangan mahasiswanya kan Pak, maksudnya yang just in time gitu-gitu kan sesuai nggak yang Iya, makasih. itu kan tadi Bapak ngasih contoh kan secara lengkap ya, misalkan kayak gitu. Contohnya lengkap tapi simpel ya.
secara kulit-kulitnya aja. Nanti kalian bisa mengupas lebih deep lagi sesuai dengan apa yang diminta di challenge-nya. Oke? Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti untuk pengumpulannya rasanya lebih baik di ini aja ya, di OneDrive atau di Drive ya. Nanti Bapak share linknya. Karena PR juga ya, Bapak mindahin satu-satu ya dari email. Oke. Sip, nanti ditunggu linknya dari Bapak. Untuk materi sama tugas udah Bapak share. Absen kita belum ya. Absen dulu ya. Ini apa sih? Yang tuh apa ya? Hmm. Iya, kita coba absen. PJ kelas siapa PJ kelas? Saya Pak, Bantu Bapak siapa Ibnu yang izin atau yang tidak hadir? Atau hadir semua? yang izin sepertinya nggak ada Pak. Nggak ada ya? Hadir semua ya? Kita bahas apa? Lean Manufacturing Method ya. Nah, ini karena kalian semester 5, kenapa dikasih banyak metode-metode, terus juga cara-cara menganalisa, karena emang kerjaan kalian nanti di semester 7, semester 8, ya itu ya. Kalian bakal dihadapi dengan masalah di pabrik, ataupun dari sisi eksperimental, pasti akan banyak permasalahan-permasalahan. Kalian harus bisa memilih metode yang pas, di waktu yang pas, ya kurang lebih kayak gitu ya. Terus semuanya kalian harus bisa menganalisis. Ada semua ya, 24 berarti ya. 25. Nah, Bapak 25 nih masalah ini. Ada yang hadir satu nih. Atau dia ketendang. Coba dipastiin deh temennya deh. Soalnya kasihan kalau yang nggak hadir dibilang hadir sama teman-teman yang beneran hadir ya. Jatuhnya jadi Pak, zolim. Siapa yang nggak hadir? mohon maaf Pak, yang Hmm. nggak hadir Ardi bareng sama saya. Oh, Ardi Ardi Purwojo. bareng sama kamu. Oh, berarti satu device 2 orang ya. Ya Pak. Nah, ya berarti Bapak bikin hadir semua ya. Sudah. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Sebelum Bapak tutup. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, akhir kata Bapak izin tutup pertemuan kita untuk minggu ke-6 ini. Mohon maaf, pasti banyak kesalahan dari Bapak ya, dalam cara penyampaian ataupun dari sisi pemilihan kata ya. Oke, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Oke, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Oke, Terima kasih sama-sama. Bapak. Yuk.